Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihilladzi nastafa. Tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratauna TV yang mulia. Salam rindu dari saya Asgar Marsuki dari bumi Al-Jinnah, langsung dari kampus International Islamic University of Islamabad. Ingin menyampaikan tausiah kepada tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratauna TV sekalian. Setiap tahun kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Banyak sekali julukan yang telah disematkan kepada bulan suci Ramadan. Yusamma Ramadan ayyi syahrut tarbiyah. Ahaduha, salah satu di antara keutamaan, salah satu di antara banyaknya nama yang telah disematkan kepada bulan suci Ramadan, yakni bulan tarbiyah. Sekarang kita mau tanya dalam diri kita, yang setiap tahun kita jumpa dengan bulan suci Ramadan, adakah Ramadan yang telah lewat? Adakah Ramadan yang tahun demi tahun telah mendatangkan tarbiyah dalam diri kita? Telah menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah, mengantarkan kita kepada derajat takwa. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Maka kita jadikan benar-benar diri kita berada dalam tarbiyah ilahiyah, sehingga manfaat daripada Ramadan akan kita rasakan dan akan mengantarkan kita menjadi derajat mukmin, sehingga kemudian kita mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratauna TV yang mulia. Apa yang ingin diterbiah dalam bulan suci Ramadan? Ramadan ingin menterbiah diri kita, ingin membangkitkan kepekaan sosial dalam diri kita. Terlalu tinggi kita berbicara tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial tidak akan pernah terwujud tanpa kepekaan sosial. Di mana kepekaan sosial kita? Dan seberapa banyak Ramadan telah menterbiah, membangun kepedulian sosial dalam hati kita. Ternyata ketika kita berpuasa hanya memindahkan pola makan saja. Kita melakukan aksi balas dendam ketika waktu berbuka puasa tiba. Ketika sahur pun juga demikian. Kita makan begitu banyak sekali. Sementara kita tidak tahu keadaan yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sengaja Allah Subhanahu wa taala titip menjadi tetangga kita, tinggal di lingkungan kita. Bahkan mungkin mereka hanya akan bisa merasa teduh ketika matahari telah condong, kemudian bayang-bayang rumah kita itu menutup daripada rumah mereka, baru mereka bisa beristirahat. Ahibai rahimakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal hadirun. Pada saat menjelang waktu buka puasa, kita membeli daripada takjil sesuka-suka kita, semampu-mampu kita. Sekian banyak telah kita gelar di depan meja makan kita. Adakah Ramadan telah membentuk daripada kepekaan sosial itu? Ternyata pada saat setelah selesai daripada buka puasa, banyak sekali pemubadiran yang telah terjadi di meja makan kita. Padahal mereka orang-orang yang ada di samping kita, mereka tetangga-tetangga kita, mereka kelaparan. Tidak jelas tadi apa yang mereka makan di waktu sahur, dan belum pasti apa yang mereka makan ketika buka puasa. Sementara pemubadiran telah terjadi sekian banyak di meja makan kita. Sementara kita pun juga telah melakukan hal-hal yang demikian dan menjadi rutinitas. Bukan persoalan kita mampu membeli sedemikian banyak, kita mampu, tetapi kita mau berbagi dengan mereka. Boleh jadi hari ini kita mampu membeli takjil sebanyak mungkin, tetapi kita mau berbagi. Kita hanya akan sampaikan ke rumah kita. Kita hanya akan hidangkan di meja makan kita sesuai dengan kemampuan dan kecukupan kita. Selebihnya kita akan bersodakoh dengan mereka. Kita akan bagi dengan mereka. Kita mau usap kepala anak yatim. Kita mau usap air mata anak yatim. Kita mau berbagi dengan mereka. Kita mau hadirkan senyuman dalam kehidupan orang-orang fakir dan miskin. Tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratauna TV yang mulia.
hari ini anak yatim dipandang sebelah mata. Orang fakir mereka dikucilkan. Orang miskin mereka teraniaya. Tidak ada tangan yang mau datang untuk mengusap air mata anak yatim. Tidak ada tangan yang mau datang untuk mendekap mereka, untuk membelai mereka. Bahkan tidak ada yang mau beritahu kepada anak yatim, panggil saya bapak. Kita tidak ajar kepada istri kita untuk kemudian datang kepada anak yatim mengusap kepala mereka. Jadikan dada kita sebagai sandaran mereka. Beritahu kepada anak yatim, panggil saya ibu. Ajar kepada anak-anak kita untuk bisa bersaudara dengan mereka, anak-anak yatim. Mereka telah dipersaudarakan dalam iman. Mereka adalah bahagian diri kita. Tapi apa yang terjadi? Hari ini anak yatim telah meneteskan air mata. Orang fakir dan orang miskin, mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Mereka tidur dalam keadaan menderita. Kalaulah sekiranya itu telah terjadi, dan mereka adalah tetangga-tetangga kita, bahkan boleh jadi anak yatim itu adalah keponakan kita. Tsumma na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, wattaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rasul ingatkan kepada kita semua, wattaqu, takutlah kalian semua. Wattaqu, takutlah kalian semua da'watal mazlum. Jangan biarkan anak-anak yatim menetes air matanya. Jangan biarkan orang-orang fakir mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Jangan biarkan orang-orang miskin mereka teraniaya. Da'watal mazlum. Ketika anak yatim menetes air matanya, ketika orang fakir mereka tidur dalam keadaan kelaparan, tidak ada yang mau peduli kepada mereka. Meski mereka tidak mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, takutlah kalian. Itu sudah menjadi doa yang tidak akan ditolak oleh langit. Fa innaha, karena sesungguhnya air mata anak yatim yang mana tidak ada tangan yang mau mengusapnya. Fa innaha, karena sesungguhnya air mata anak yatim ya karena tidak ada dada yang mau mendekap dia, mendengarkan curahan hatinya. Fa innaha, karena sesungguhnya kelaparan orang fakir dan miskin. Laisa bainaha, tidak ada di antara anak ya daripada air mata anak yatim. Laisa bainaha, tidak ada di antara kelaparan orang fakir dan miskin. Wa bainallahi hijab, tidak ada antara di antara air mata itu sampai kepada Allah. Tidak ada antara di antara kelaparan itu sampai kepada Allah. Maka jadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk kemudian membentuk daripada kepribadian Islam dalam diri kita, untuk membentuk daripada kepekaan sosial, sehingga dengan demikian tangan kita akan mudah untuk datang mengusap air mata anak yatim. Dada kita buka untuk kita dekap mereka, menggantikan posisi bapaknya. Tomat waktu rendem melebihku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan pembelaan, berpihak kepada anak yatim, berpihak kepada orang fakir dan miskin. Maka jangan kita keliru ketika menggenggam harta dan memikul jabatan. Memandang mereka dengan sebelah mata, meremehkan mereka dan mengucilkan mereka. Ternyata mereka adalah kebanggaan Rasul. Bahkan mereka nanti akan menjadi kecemburuan bagi kita di kampung akhirat. Rasul bahkan berani berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Rasul minta doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, ahyini miskina. Hidupkanlah aku, kumpulkanlah aku, hadirkanlah aku di tengah-tengah kerumunan orang-orang fakir dan miskin. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang tertindas, anak yatim. Tapi hari ini kita merasa gengsi. Sehingga wajar saja kalau tangan kita tidak mau mengusap kepala mereka. Wajar saja kalau dada kita tidak kita lapangkan untuk kemudian mendengarkan curahan hati mereka. Karena kita keliru. Ternyata Masya Allah, mereka orang fakir dan miskin
pun juga mereka teraniaya dan tertindas. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keinginannya, kerinduannya bukan di kala hidupnya saja, tetapi sampai kepada matinya. Wa tawaffani miskina. Rasul minta kepada Allah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terkenal. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak memiliki sesuatu benda apapun. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wasyurni fi masakin. Dan inilah yang nanti akan menjadi ketakutan kita semua. Ternyata mereka anak yatim, mereka orang fakir dan miskin adalah orang yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di akhirat nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menagih lagi doanya kepada Allah, wasyurni fi masakin. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan anak yatim, orang fakir dan miskin. Ternyata mereka anak yatim, ternyata mereka orang fakir dan miskin adalah orang yang ingin didekap oleh Rasul di depan pintu surga. Rasul melambaikan tangannya, ingin memanggil anak yatim, ingin mendekap dan memeluk anak yatim. Satu persatu mereka telah datang ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ketika Rasul sudah hendak nak memeluk mendekap mereka anak yatim, orang fakir dan miskin, maka Masya Allah, Rasul melambaikan tangannya, ingin mendekap anak yatim. Anak yatim pun juga kemudian mengangkat tangannya, menahan tangan Rasul. Kurang lebihnya penjelasannya seperti ini. Maka anak yatim mengangkat tangannya, dia beritahu, ya Rasulullah, setiap orang rindu ingin engkau dekap. Setiap orang berhajat ingin engkau dekap. Tetapi ya Rasul, kami pun juga demikian. Tetapi ya Rasul, sebelum engkau mendekap kami, sebelum engkau memeluk kami ya Rasulullah, ada orang yang lebih pantas untuk engkau peluk ya Rasul. Ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap sebelum engkau mendekap kami ya Rasul. Siapa mereka? Maka dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia mau datang mengusap dari air mata kami. Anak yatim beritahu kepada Rasul, orang yang lebih pantas untuk engkau dekap ya Rasul sebelum engkau mendekap kami adalah orang yang dulu mau melapangkan dadanya untuk kemudian mendekap kami, meringankan tangannya untuk mengusap kepala kami. Anak yatim beritahu kepada Rasul, orang fakir juga beritahu, ya Rasul, kami juga rindu untuk engkau peluk, untuk engkau dekap. Namun sebelum engkau dekap kami ya Rasul, mereka ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap, yang telah meringankan tangannya, menghadirkan senyuman dalam kehidupan kami, yang telah meringankan tangannya untuk kemudian peduli terhadap kezaliman yang telah berlaku pada diri kami. Ternyata urusannya sampai di akhirat. Bahkan natijah, kesan daripada tangan kita hari ini yang kita mau usap kepala anak yatim, kesan daripada tangan kita hari ini yang kita mau mengusap air mata anak yatim, kesannya sampai di akhirat. Bahkan mereka meminta Rasul untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Ahibai rahimakumullah, tomatuaku, rendim melebiku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Tomatuaku, rendim melebiku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Kalau kita sudah mengetahui, ternyata persoalan ini bukan persoalan yang sederhana, maka mari kita jadikan Ramadan benar-benar bulan tarbiyah untuk membangun kepekaan sosial dalam diri kita. Kita mau berbagi dengan mereka. Terlebih lagi dalam kondisi coronavirus pada saat ini, dalam kondisi lockdown pada saat ini, maka Masya Allah, ini adalah hal di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang kepada kita semua untuk semakin cepat menapaki jalan menuju jannah, untuk semakin memperluas langkah kita, mempercepat dan memperluas jalan kita menuju jannah. Ahibai rahimakumullah, ambil hikmahnya, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terindah. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Gunakan sebaik-baiknya, gunakan semaksimal mungkin, berbuat semaksimal mungkin, karena belum tentu Ramadan tahun berikutnya akan bisa mengantarkan kita sampai derajat takwa. Maka insya Allah, semoga kami berpesan dari negeri Alijinnah, dari negeri rantau orang yang sedang menempuh pendidikan doktoral, doakan kami
dan kita saling mendoakan. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala satukan kita. Allah gandengkan tangan kita untuk sama-sama berkumpul di jannah. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Maka jangan kita ragu sedikit pun dengan kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.